Oke, sadar atau enggak, di dalam diri kita tuh ada potensi buat jadi pemimpin, tapi juga potensi buat jadi pengontrol, potensi untuk membangun, tapi juga menghancurkan. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas potensi itu lewat kacamata kepribadian merah. Ini nih yang sering disebut sebagai pedang bermata dua. Coba deh bayangin, kepribadian ini tuh kayak sebuah pedang. Pedang yang ditempa langsung sama Tuhan. Satu sisinya tajam banget, efektif, bisa dipakai buat membangun hal-hal yang luar biasa. Tapi sisi lainnya, kalau salah pakai, bisa membawa kehancuran yang dahsyat. Nah, disinilah letak ketegangannya. Dan ini yang akan kita kupas tuntas. Ini dia agenda kita. Pertama, kita bakal lihat sisi terangnya, yaitu karunia kepemimpinan yang luar biasa. Lalu, kita akan masuk ke sisi gelapnya, dosa bayangan yang bernama kontrol. Setelah itu, kita akan lihat gimana dua jalan ini bisa membawa ke nasib yang beda banget. Dan yang paling penting, kita akan cari tahu caranya menempa ulang pedang ini supaya jadi lebih baik. Oke, kita mulai dari bagian pertama, api yang menuntun. Jadi, apa sih sebenarnya inti dari kepribadian merah ini? Gampangnya, tipe ini tuh dirancang untuk mencerminkan karakter Tuhan sebagai seorang raja dan pahlawan, sebuah kekuatan yang memimpin dan memberi arah. Nah, orang dengan tipe merah ini tuh, mereka para pelopor alami. Kalau lihat ada tantangan, bawaannya pengen langsung taklukin. Kalau lihat ada masalah atau kekacauan, insting pertama mereka itu langsung beresin, ciptain keteraturan. Semuanya didorong sama keberanian dan tekad yang kuat banget. Lanjut ke bagian kedua, karunia kepemimpinan. Nah, karunia kepemimpinan ini tuh bukan cuma teori loh, kita bisa lihat buktinya, jelas banget, di beberapa pahlawan paling ikonik dalam Alkitab. Inilah dia sisi tajam dari pedangnya. Mereka itu pemimpin yang tegas, nggak pakai ragu-ragu, punya keberanian yang nggak goyah meski dihadapkan sama kesulitan. Dan fokusnya itu satu, tindakan. Yuk kita lihat contoh-contohnya biar lebih kebayang. Coba kita ambil contoh Musa. Begitu lihat ada ketidakadilan di depan matanya, instingnya langsung bertindak, nggak pakai mikir panjang. Nah, tekad yang sama kuatnya inilah yang akhirnya mendorong dia untuk memimpin seluruh bangsa keluar dari Mesir, padahal rintangannya kelihatannya mustahil banget. Atau contoh lain, Nehemia. Wah, ini sih manajer proyek paling top ada zamannya. Dia nggak cuma sedih dan meratapi tembok Yerusalem yang hancur. Nggak, dia langsung bikin rencana, dan yang lebih hebat lagi, dia bisa menginspirasi seluruh bangsanya buat kerja bareng membangun kembali tembok itu. Nah, kutipan ini nunjukin inti dari kepemimpinan tipe merah. Jadi bukan cuma soal bikin rencana, tapi gimana caranya membakar semangat orang lain buat bertindak. Coba perhatikan deh cara Nehemia menyampaikannya. Dia menjadikan tugas ini sebagai sebuah perjuangan yang sangat layak untuk diperjuangkan bersama. Dan pastinya kita nggak bisa lupa sama Petrus. Wah, dia ini perwujudan energi merah yang murni banget. Selalu jadi yang pertama melangkah keluar dari perahu. Keberaniannya itu luar biasa. Tapi, seperti yang akan kita lihat nanti, energi yang sama yang nggak disaring ini juga yang sering bikin dia kena masalah. Nah, kan tadi dibilang, setiap pedang itu punya dua sisi. Sekarang, saatnya kita balik pedang ini. Kita akan lihat bagaimana kekuatan kepemimpinan yang sama ketika diputarbalikkan oleh rasa takut bisa berubah jadi sisi gelapnya, yaitu hasrat untuk mengontrol. Jadi dosa bayangan dari si merah ini, akarnya adalah ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan pada kedaulatan Tuhan. Jadi bukannya berserah, mereka malah merasa harus mengendalikan semuanya sendiri. Kontrol pribadi ini jadi berhala baru bagi mereka. Kalau mau lihat contoh paling tragisnya, kita bisa lihat dari kisah Raja Saul. Dia adalah seorang pemimpin yang hidupnya hancur karena rasa takut kehilangan kontrol. Dia terobsesi untuk mengendalikan takdirnya sendiri. Coba deh perhatikan, kejatuhan Saul itu nggak terjadi dalam semalam. Ini seperti spiral yang terus turun ke bawah. Dimulai dari satu tindakan kontrol karena cemas, terus berlanjut ke tindakan berikutnya, dan berikutnya, sampai akhirnya memuncak jadi paranoia dan tirani yang menghancurkan dirinya sendiri. Dan sisi gelap ini nggak cuma ada di Saul loh, kita juga bisa lihat di contoh lain. Ingat Yakobus dan Yohanes yang saking marahnya mau menurunkan api dari langit? Atau bahkan Petrus sendiri yang mencoba mengatur dan mendikte rencana Tuhan. Itu semua adalah manifestasi dari sisi bayangan ini. Oke, sekarang kita sampai di bagian keempat, dua jalan pedang. Ini nih yang penting, kita sampai di sebuah persimpangan. Setiap orang yang memegang pedang ini pada akhirnya harus memilih satu dari dua jalan yang sangat-sangat berbeda. Di satu sisi, ada jalannya Saul. Jalan ini ujungnya cuma satu, kehancuran. Di sisi lain, ada jalannya Petrus setelah dia diubahkan. Jalan ini membawa dia pada penebusan, dan bahkan membuatnya jadi batu karang yang kokoh bagi gereja. Beda banget kan hasilnya?
Nah, ini pasti jadi pertanyaan kita semua kan? Terus, gimana caranya menempa ulang pedang ini? Gimana caranya mengubah sisi tajamnya dari yang tadinya senjata ego jadi alat untuk anugerah? Ternyata ada jalannya yang jelas. Kuncinya cuma satu, penyerahan diri. Prosesnya dimulai dengan secara sadar melepaskan keinginan untuk mengontrol segalanya. Lalu, belajar rendah hati lewat pelayanan. Dan terakhir, kekuatan yang besar itu dialihkan. Bukan lagi buat kepentingan diri sendiri, tapi buat membela dan membangun orang lain. Kalau kita cari contoh paling sempurnanya, ya lihat saja pada Kristus. Dia, sebagai pemimpin tertinggi, malah menunjukkan kekuatannya yang sejati dengan cara membasuh kaki murid-muridnya. Inilah perjalanan yang harus ditempuh oleh kepribadian merah. Dari yang tadinya jadi batu sandungan, kayak Petrus di awal-awal, menjadi batu yang hidup yang dipakai untuk membangun rumah rohani Tuhan. Jadi, apinya itu nggak dipadamkan, tapi dimurnikan. Pedangnya nggak dipatahkan, tapi ditempa ulang. Kekuatan dahsyat yang sama, yang tadinya bisa menghancurkan, sekarang justru dipakai untuk mengolah tanah, mempersiapkan kehidupan yang baru. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir. Sebuah perenungan untuk kita semua, terutama bagi Anda yang mungkin merasa punya karunia yang kuat ini. Pedang yang ada di tangan Anda, sedang Anda arahkan kemana? Untuk membangun atau untuk menghancurkan?